Selamat datang, selamat bergabung. Peserta didik baru SMA Wahid Hasim II Taman. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini atas izin Allah, kita bersama-sama bisa hadir di acara pra-MPLS secara daring. Apa pra-MPLS tersebut? Pra-MPLS adalah sosialisasi pengenalan. Sedangkan anak-anak ya, MPLS, ketika kita bicara tentang MPLS, apa? Ada yang tahu apa itu MPLS? Ya, MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Mengenal awal hari ini pertama kita masuk ke lingkungan sekolah, mengenal awal tentang lingkungan sekolah. Sebelum bicara tentang MPLS, sebentar ya, kami mohon bantuan pada host. Host bisa bantu share screen PPT-nya. Full screen. Oke, untuk anak-anak yang ada di Zoom, boleh menunjukkan tanda jempolnya apabila sudah melihat share screen. Semuanya apa sudah melihat share screen? Oke, sip. Respon yang lainnya kami tunggu. Sudah terbaca semuanya ya? Oke, terima kasih. Bisa dibantu host next slide? Baik, MPLS, masa pengenalan sekolah. Kita mengenal apa saja di masa MPLS ini? Yang pertama, kita mengenal tentang potensi siswa tentunya, potensi awal siswa. Potensi apa saja? Ya, di situ ada potensi akademik dan potensi non-akademik. Kenapa demikian? Karena sekali lagi setiap siswa mempunyai kekurangan dan kelebihan. Jadi ayo kita niatkan sekarang, saya masuk SMA Wahid Hasim II Taman dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Ya. MPLS tidak hanya mengenal potensi siswa, tentunya juga kita akan mengenal lebih awal tentang pendidikan karakter, memperkenalkan tentang pendidikan karakter, nilai-nilai karakter yang ada di Pancasila. Juga kita akan meningkatkan pula pemahaman pengetahuan tentang NU yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, poin ketiga, dalam MPLS kita juga mengenal lebih awal tentang sekolah kita, SMA Wahid Hasim II Taman, serta stakeholder, yakni Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif. Ya. Kita mengenal sarana dan prasarana sekolah, kita mengenal fasilitas sekolah, kita mengenal Bapak Ibu guru yang mengajar di SMA Wahid Hasim Taman ini, serta kita akan mengenal tata tertib dan budaya, culture yang ada di SMA Wahid Hasim II Taman. Tentunya kita juga akan mengenal lebih dekat tentang Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif. Dengan demikian diharapkan kita semuanya, anak-anak semuanya, bangga bersekolah di sekolah di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif sepanjang. Dan yang tak kalah pentingnya adalah saat ini kita berada di lingkungan, kita berada di masa pandemi. Maka yang tidak kalah penting adalah penerapan protokol kesehatan COVID-19. Kita menerapkan mulai dari lingkungan yang terkecil, yaitu lingkungan keluarga, kemudian di dalam lingkungan sekolah, serta di lingkungan masyarakat. Dapat disimpulkan, dimanapun kita berada, wajib menerapkan protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Dan semuanya itu kita akan mengenalkan di masa MPLS yang akan kita mulai hari Senin besok. Bisa dibantu next slide? Dalam menuju pendidikan karakter ini,
Dan untuk menunjang pendidikan karakter saat ini, tema MPLS kita adalah Cinta Rasul. Tidak hanya bermanfaat untuk pendidikan karakter, tapi tentunya ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita, ikhtiar batiniah kita dalam memproteksi diri di masa pandemi ini. Dan khusus subtema di SMA Wahid Hasim Juwataman ini adalah subtema MPLS kali ini, Cinta Rasul, Akhlakmu, Kemuliaan. Merujuk kepada SK bersama 4 Menteri tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi, dan juga merujuk kepada keputusan Gubernur Jatim tentang pelaksanaan PPKM darurat COVID, maka diputuskan di tahun pelajaran ini pelaksanaan MPLS menggunakan daring. Jadi kita tetap bisa melakukan MPLS, kita tetap bisa melaksanakan MPLS, kita tetap berkomunikasi, tapi kita berjarak. Demi apa? Tentunya demi kebaikan bersama, demi kesehatan kita bersama. Di MPLS daring kali ini kita menggunakan 3 media, oke? 3 media. Media apa saja yang akan kita pakai? Yang pertama media Zoom meeting seperti ini dan didukung oleh YouTube streaming. Ini media utama kita. Dan media pendukung adalah WA Group. Di situ kita berkomunikasi, bisa sesuka hati kapanpun kita berkomunikasi untuk mengkomunikasikan pelaksanaan MPLS. Dan kapan pelaksanaannya, jam berapa pelaksanaan MPLS ini? MPLS ini dilaksanakan start jam 8, on time jam 8. Oke? Tentunya, karena kita di sini on time jam 8, tentunya sebelum-sebelumnya sudah ada prakondisi, pengkondisian di WA Group yang akan dikondisikan oleh para wali kelas dan leader-leader di kelasnya, dan diharapkan anak-anak hadir paling tidak 10 menit sebelum Zoom itu dimulai, sebelum YouTube dimulai, maka silakan hadir di link tersebut. Lalu bagaimana dengan seragam? Kita menggunakan kostum apa? Ya, anak-anak boleh menggunakan kostum, intinya berseragam. Untuk yang sudah memperoleh seragam SMA, putih abu-abu, silakan gunakan putih abu-abu. Apabila putih abu-abu belum ada, silakan gunakan seragam SMA. Boleh batik, boleh pramuka. Lalu bagaimana apabila saya belum, batik saya belum terjahit mungkin ya. Yang ada apa? Apabila yang ada SMP, monggo silakan dipakai seragam SMP. Utamakan penggunaan seragam SMA. Oke, apabila tidak ada boleh menggunakan SMP. Yang pada intinya pada saat pelaksanaan Zoom ini gunakan seragam. Seragam SMA Wahid Hasim Juwataman seperti apa? Ya di slide ya semuanya. Ini putih abu-abu, seragam yang kita gunakan pada hari Senin dan Selasa. Sedangkan untuk atribut-atributnya ada di sini penjelasannya. Fed logo ada di saku. Oke, Fed logo ada di saku. Untuk siswa putra, Fed bendera ada di atas saku. Wajib berdasi dan wajib pakai ikat pinggang berwarna hitam. Sedangkan siswi, untuk mbak-mbak yang cantik, bendera ada di kerudung. Di sebelah kiri. Jadi bendera bukan di saku karena saku tertutup oleh kerudung. Bendera ada di jilbab, ada di kerudung, di sebelah kiri. Dan juga tentunya menggunakan ikat. Ikat ini apa ya? Bahasa Jawanya itu ikat gitu ya. Ikat yang kita pakai untuk jilbab. Jadi sebelum berjilbab pakai ikat ini supaya rambut rapi tidak lurus. Yang keempat, bed kelas ada di lengan sebelah kanan. Oke, untuk persiapan melengkapi atribut ya posisi-posisinya. Bed logo SMA
ada di lengan kiri. Dan yang terakhir, ketika kalian masuk tatap muka di sekolah, wajib memakai sepatu hitam dan berkaos kaki putih. Kalau seragam hari Rabu Kamis seperti apa? Ini dia, batik. Untuk Rabu Kamis menggunakan seragam batik, baik putra maupun putri tidak dimasukkan ya untuk seragam batik, semuanya dikeluarkan untuk yang bagian atas. Sedangkan rok dan celana bisa menggunakan rok celana pramuka. Batik digunakan di hari Rabu dan Kamis. Hari Jumat dan Sabtu menggunakan pramuka. Baik putra maupun putri menggunakan hasduk. Oke, jadi hasduk tidak hanya putra saja, yang putri pun hasduk penggunaannya seperti yang ada di gambar. Kita menuju ke kelas MPLS kalau gitu. Insya Allah kalian semuanya sudah masuk ke kelas masing-masing ya, dengan nama kelas masing-masing. Ini dia nama kelas-kelasnya. Dan di setiap kelas akan didampingi oleh satu wali kelas dari Bapak Ibu Guru. Tidak hanya wali kelas yang akan mendampingi, ada kakak-kakak leader OSIS. Satu kelas ada 2 kakak leader OSIS. Pastikan semuanya sudah masuk grup kelas masing-masing, grup ada di WA. Apabila ada siswa yang belum masuk grup kelas, silakan menghubungi kami, insya Allah nanti akan dimasukkan. Nah, agar MPLS ini bisa berjalan dengan lancar ya, tentunya kita ada rambu-rambunya, ada aturan-aturannya. Apa itu aturan-aturannya? Dan tentunya aturan-aturan ini harus kita taati bersama. Peserta didik yang pertama, peserta didik wajib 1. Mengikuti materi MPLS selama 3 hari, mulai dari jam pertama sampai dengan jam terakhir. Oke, wajib mengikuti MPLS selama berapa? Selama 3 hari. Berikutnya, peserta didik baru wajib mengisi daftar hadir pada setiap materi yang diberikan. Sehari ada 2 materi, maka di 2 materi tersebut wajib mengisi daftar hadir. Yang ketiga, ini penting banget ya, berhubungan dengan kehadiran. Apabila tidak bisa hadir, baik sakit maupun izin, maka siapa yang akan menginformasikan ke sekolah? Orang tua. Baik, orang tua yang akan menginformasikan ke wali kelas paling lambat 1 jam sebelum dimulai. Apabila tidak ada informasi, maka kami anggap alfa. Lantas apa lagi yang harus kita lakukan ya, kewajiban-kewajiban yang lainnya, aturan-aturan yang lainnya. Berikutnya adalah setiap peserta didik baru wajib mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang disampaikan oleh pemateri MPLS. Kerjakan sebaik mungkin, sebagus mungkin, oke? Semaksimal mungkin, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengumpulkan tugas tepat waktu. Kenapa demikian? Karena di akhir MPLS akan ada rapot. Rapot didapat dari mana? Dari nilai-nilai penugasan tersebut. Oke, siap mengerjakan maksimal ya. Berikutnya, ini dia. Menggunakan bahasa komunikasi lisan dan tulis dengan sopan. Ya. Bahasa tulis lisan, bahasa komunikasi lisan dan tulis itu wajib sopan, baik di chat Zoom, chat YouTube streaming, chat WA group, termasuk di dalamnya penggunaan emoticon dan stiker. Total semuanya ini adalah kewajiban-kewajiban kita taat terhadap peraturan Yayasan Pendidikan Sosial Ma'arif, taat kepada peraturan sekolah, dan taat pada peraturan MPLS. Berhubungan dengan penugasan, oke, yang dimana penugasan-penugasan ini nanti akan mempengaruhi nilai rapor. Penugasan yang pertama,
Kalian insya Allah sudah menerima, anak-anak sudah menerima paket ya, paket yang dikirim jauh hari sebelumnya. Cek. Yang dikirim adalah buku prestasi KPI, ini. Buku pribadi, buku panduan kecakapan penerapan ibadah, serta menerima materi MPLS, dan juga yang terakhir materi rundown kegiatan. Ini insya Allah sudah kalian terima ya, karena kami sudah mengkonfirmasi di setiap grup, semuanya sudah menerima. Terima kasih. Penugasan ini bisa dilihat di halaman terakhir materi MPLS ini ya. Oke, ini. Penugasan bisa dilihat di sini. Di halaman terakhir. Penugasan pertama, membuat tulisan Muhammad. Oke. Tulisan Nabi Muhammad. Lafaz Muhammad. Dengan tulisan Arab sebagus mungkin. Kemudian boleh dihiasi. Hiasi dengan apa? Boleh diwarnai, boleh dihiasi oleh apapun, atau mungkin dengan kolase, mozaik, dengan manik-manik, biji-bijian, potongan kertas lipat, atau kalau kalian punya ide yang lain yang lebih bagus, silakan. Tulis lafaz Muhammad dengan dihiasi. Ditulis di mana? Di kertas BC atau kertas bufalu. Kertas BC seperti apa? Kertas BC? Kertas BC itu kertas seperti bufalu, tapi tidak bertekstur. Pastikan menulisnya di kertas yang agak tebal ya, Nak ya. Lalu tulisan ini untuk apa? Tulisan ini setelah kalian menulis, jadi hari ini setelah menulis, silakan difoto, tulis dan hiasi tentunya ya. Silakan difoto, kemudian diupload di feed itu, agar nanti kakak leader yang akan menginformasikan ya mengenai tagarnya, teknis tagar dan waktu pelaksanaannya nanti diinfokan oleh kakak leader di grup. Tulisan ini yang akan kita pakai, yang akan dipakai oleh anak-anak dalam setiap materi MPLS. Materi apapun nanti, baik materi ke-NU-an, ke YPM, atau tata tertib, tulisan ini akan digunakan. Digunakan untuk apa? Ya, tunggu tanggal mainnya. Besok hari Senin kalian akan tahu. Ini tulisan untuk apa? Penugasan berikutnya. Menulis ulang teks sholawat badan. Diupayakan menulis ulang dengan menggunakan tulisan A. Oke. Tapi apabila ada siswa yang tidak bisa menulis menggunakan Arab, silakan menulis dengan tulisan Latin. Yang pada intinya silakan menulis sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Menulis sholawat badar ini ketika kita menulis ada proses. Proses membaca, proses kita melisankan, dan otomatis ada proses merekam. Setelah ditulis, silakan difoto dan diupload di feed IG. Tentunya pakai tagar nanti kakak leader yang akan mengkondisikan di grup. Penugasan berikutnya, menghafal doa awal belajar dan akhir belajar. Ya, doa awal belajar dan doa akhir belajar ini akan kita gunakan tidak hanya di MPLS, akan tetapi di pembelajaran tatap muka besok. Ketika kita mengawali belajar, kita akan menggunakan doa awal belajar tersebut, dan ketika mengakhiri pembelajaran menggunakan doa akhir belajar tersebut. Maka sebagai langkah awal mulai saat ini, ayo kita mulai menghafalkannya. Yang berikutnya, menghafal teks doa sesudah sholat maghrib, sesudah sholat isya, dan sesudah sholat subuh. Doa tersebut ada di materi MPLS ini ya. Ada di halaman kedua terakhir. Ada di halaman kedua terakhir doanya.
Doa ini dari siapa? Doa ini adalah ijazah dari Kiai Haji Idris Marzuki Lirboyo. Yang berikutnya, siswa menggambar. Menggambar apa? Logo YPM. Logo YPM bisa didapat di link yang sudah ada di situ ya linknya. Dan nanti mewarnainya pada saat materi ke YPM. Jadi sekarang hanya menggambar saja. Mewarnainya pada saat materi ke YPM. Menghafal teks sholawat bada ada di materi ke-NU-an dan menghafal sholawat tibil kulub ada di materi tatib. Karena kita ini MPLS kali ini ada bertema ya tematik cinta Rasul, maka materi kita di semua materi kita akan bersolawat. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, sebagai wujud kecintaan kita pada YPM dan kebanggaan kita, sekolah di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif, kita hafalkan himne YPM. Lirik dari himne YPM ini bisa dilihat di materi ke YPM-an ya. Semuanya ada di materi MPLS ini, ada di materi ke YPM. Iya, di lembaran kedua materi ke YPM. Di situ ada lirik himne YPM. Oke anak-anakku, selamat datang. Selamat bergabung di SMA Wahid Hasim Juwata. Selamat mengikuti MPLS yang akan dimulai hari Senin. Persiapkan maksimal, persiapkan segalanya. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat dunia akhirat dan mengantarkan kita semuanya pada sukses mulia dunia akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.